Baik, ini yang ketiga ya, bagian ketiga, biar nggak terlalu panjang videonya supaya lebih mudah dipahami. Kira-kira ini yang ketiga aja, yaitu tentang air bersih dan kesehatan. Pada ini untuk bagian yang kedua. Tentang air sendiri ya, tentang air sendiri ini kegunaannya tentu banyak sekali, karena semuanya memang gratis dari alam gitu ya, dari Tuhan gitu. Jadi ada untuk rekreasi, ada untuk penelitian, ada untuk peternakan, pertanian, pelayaran ya, pemakaian industri, banyak sekali juga, dan termasuk domestik. Nah, di sini mungkin kalau yang berhubungan dengan pariwisata itu ya mungkin rekreasi ya, rekreasi di objek-objek wisata gitu. Tapi pada kelanjutannya mungkin untuk peternakan juga bisa dipakai untuk wisata itu ya, wisata alam gitu ya, atau mungkin pelayaran juga banyak dikembangkan, wisata kreatif gitu. Jadi nanti kita bisa bicara sedikit tentang penggunaan air ini ya, tapi yang air bersih gitu. Khususnya di sini ada iptek penelitian ya. Ini maksudnya apa ini? Karena untuk penelitian dan iptek ini kadang-kadang menyebabkan hasil penelitiannya ini kadang-kadang tidak maksimal kalau airnya tidak bersih gitu. Jadi airnya perlu disuling atau dimurnikan, semacam aquades gitu, aquades atau air aqua, itu air gunungan yang diminum. Setelah diminum, setelah bisa dipakai diminum tanpa direbus gitu ya, itu untuk penelitian ini harus lebih disuling lagi, jadi direbus lagi, kemudian diembunkan. Air embun ini yang dipakai untuk penelitian, ini lebih bersih lagi, bisa levelnya lebih tingkat grade 2, grade 3 dan seterusnya. Setelah diembunkan lagi, ini namanya aqua bides. Diembunkan lagi namanya aqua trides. Ini adalah air untuk penelitian. Bagaimana kita menggabungkan atau menghubung-hubungkan ya antara air bersih dengan higien dan sanitasi itu bagaimana? Artinya kita berusaha supaya semua fasilitas untuk higien sanitasi ya, baik itu untuk mencuci tangan, untuk penggunaan di posisi-posisi di dapur dan sebagainya, itu semuanya adalah bagian dari kesehatan yang bisa diperoleh dengan keuntungan adanya air bersih, sehingga bisa membantu mengurangi penyebaran dari penyakit ataupun wabah gitu ya. Ini penggunaan air bersih. Bahkan ada istilah hand washing alone has been shown to result in children growing taller, stronger and smarter. Artinya kalau dari kecil itu sudah diajari mandiri mencuci tangan ya, untuk anak-anak itu bisa menyebabkan pertumbuhan badannya itu meningkat ya, tinggi badan, kekuatannya, bahkan lebih smart gitu ya, untuk penggunaan air bersih ini. Nah, bagaimana ini air dibenturkan dengan kesehatan? Kalau kita secara alamiah mandi pasti dengan air yang bersih, dengan air yang sudah misalnya air pam, air ledeng gitu, juga kalau misalnya kotor juga harus dibersihkan. Tapi secara spesifik dengan kesehatan itu seperti apa? Ternyata meskipun airnya sudah bersih, itu kemungkinan ada beberapa disease ya, ada beberapa penyakit yang bisa terjadi gitu. Misalnya ini di sini yang pertama waterborne disease, yaitu ada penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum yang mana air yang diminum itu mengandung kuman atau patogen, sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit. Kadang-kadang yang kita kenal dari awal itu adalah penyakit kolera itu ya, penyakit kolera atau tipes atau disentri atau TCD ini yang dulu atau yang sudah penyakit jadul ya, sudah terkenal dari lama, dan ini sudah clear penyakitnya, waterborne disease, karena memang langsung dari air minum.
Tapi kadang-kadang dulu waktu saya masih anak-anak itu kadang-kadang membantu orang tua membajak sawah itu ya, mencangkul di sawah itu kalau siang hari haus gitu, kadang-kadang kita mencari lokasi area sawah yang sudah dibajak itu, di situ ada airnya bening sekali itu pada diminum di situ pakai tangan. Tapi ya alhamdulillah sehat-sehat saja. Kemudian water wash disease, ini penyakit yang berkaitan dengan memang kekurangan air secara perorangan, artinya daerah sekitarnya langka dengan air gitu. Ini berarti otomatis memang kita bisa mengalami infeksi kulit ya, atau selaput lendir, bahkan mata bisa trachom, lepra, bisa lumpuh semuanya. Itu gara-gara higien airnya secara perseorangan itu jelek gitu kan. Artinya kekurangan air memang posisinya mungkin di pegunungan atau di padang pasir dan seterusnya. Ini adalah water wash disease. Ada lagi water based disease yang penyakit yang karena ada bibit penyakit yang memang hidupnya di dalam air gitu ya. Jadi tidak bisa lepas dari air, water based. Jadi di Indonesia ini yang terkenal adalah schistosomiasis atau yang terkenal dengan cacingan. Bagaimana cacingan ini dulu waktu sebelum Anda lahir itu sangat menyedihkan ya, karena waktu itu belum ada obat cacing yang bisa menghancurkan cacing dalam perut gitu. Jadi ketika diserang penyakit cacingan tuh pagi-pagi itu dikasih obat tradisional gitu ya, obat cacing biasa gitu, itu cacingnya tidak mati gitu, cuman mungkin pingsan gitu. Begitu pagi-pagi kita buang air itu ya, ada cacingnya masih hidup, masih ya seperti sedotan aqua itu besarnya sekitar, bahkan ada yang satu jari kecil gitu ya, jari anak itu bergerak-gerak tuh, istilahnya uget-uget gitu. Nah, itu kadang-kadang ada yang di kasur atau di tempat tidur ya, tempat tidurnya dari tikar biasanya, belum mati. Ini waktu zaman saya kecil masih seperti itu. Begitu ada obat dari Jerman itu namanya Combantrin itu langsung menghancurkan cacingnya di dalam perut. Barulah cacingan itu istilahnya melegakan ya. Jadi kalau terkena penyakit cacingan diobatin itu cacingnya tidak keluar lagi kemana-mana di atas tempat tidur karena sudah hancur dalam perut. Kemudian water related factor, ada penyakit di dalam air yang penularannya oleh vektor ya, baik sebagian maupun seluruhannya. Ini yang kita sudah paham, kalau ada vektor, ada nyamuk, ada lalat, itu pasti penyakit malaria ya, demam berdarah, filariasis dan sebagainya. Adalah contoh penyakit water related factor yang memang ada vektor yang tinggal di situ ya. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak rajin membersihkan kamar mandi itu biasanya, atau bak airnya, biasanya nyamuk bisa bersarang di situ. Untuk air bersih sendiri, undang-undangan atau perundang-undangannya itu biasanya sudah dari tahun 77 ya, peraturan Menteri Kesehatan. Jadi penyediaan air bersih itu harus memenuhi kualitas dan kuantitas. Kuantitas itu banyaknya, kualitas itu secara laboratorium harus aman dan higienis, harus baik dan layak minum, harus tersedia dalam jumlah yang cukup, dan harganya harus relatif murah atau terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Ini kadang-kadang ada daerah-daerah yang misalnya Jakarta Utara yang dekat pelabuhan yang kita kenal, atau di daerah Gunung Kidul itu air mungkin mahal gitu, kalau pas kekurangan air. Ini peraturan Menteri Kesehatan menjamin harus murah airnya. Bahkan di dalam standarnya nanti air kesehatan itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Ini peraturan Menteri Kesehatan yang lain ya. Kelas A
kelas B, dan kelas C. Airnya dibagi 3 golongan. Kalau A itu yang bisa dipakai untuk air baku, untuk keperluan air minum. Untuk kelas B itu biasanya harus dimasak terlebih dahulu. Ini biasanya langsung bisa untuk mandi atau pertanian. Sedangkan kelas C ini air yang dipergunakan untuk posisi perikanan yang luas di daratan ya, biasanya di sekitar laut gitu, mungkin dipompa airnya gitu, atau membendung air sungai kemudian dialirkan ke daratan. Ini biasanya kelas C. Kemudian perundang-undang yang lain, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, itu khusus untuk persyaratan kualitas air minum. Ini biasanya persyaratannya harus ditinjau dari segi parameter fisika, parameter kimia, mikrobiologi atau biologi, dan juga ini parameter radioaktivitas. Ini nanti kita jelaskan satu persatu. Parameter fisika ini yang fisik ya, yang kelihatan, misalnya bau bisa dirasa gitu, kekeruan, rasa, suhu, warna, dan sebagainya. Ini ada padatan terlarut, itu namanya parameter fisika. Sedangkan parameter kimia itu yang tidak kelihatan, kimia organik, kimia anorganik, pestisida, insektisida. Ini kalau sudah air kena pestisida, kita tidak tahu apakah airnya bersih atau tidak. Artinya parameter kimia ini tidak kelihatan. Jadi ketika orang minum air kelihatannya bersih, tapi ternyata mengandung pestisida atau bekas air yang ada pupuknya dan sebagainya, tapi bening, masih bersih, masih bening. Jadi secara fisik tidak kelihatan. Itulah parameter kimia. Parameter mikrobiologi ini biasanya yang terkenal digunakan sebagai referensi adalah Escherichia coli. Ini artinya banyak berada di tubuh manusia. Nah, sumber Escherichia coli ini biasanya unggas ya, hewan-hewan unggas, ataupun di telur itu juga banyak Escherichia coli ya. Yang sering banyak berhubungan dengan manusia, dengan hewan, itu adalah Escherichia coli. Jadi ini dipakai untuk mikrobiologi, parameter mikrobiologi. Artinya apa? Ketika Anda mungkin tidak enak badan gitu ya, pusing dan sebagainya, atau terkapar gitu, pokoknya sudah tidak bisa ke kampus misalnya gitu, maka Anda harus ke rumah sakit atau puskesmas gitu. Biasanya yang dicek adalah darahnya itu sebagai parameter mikrobiologi. Yang dicek adalah Escherichia coli-nya sebagai wakil dari bakterinya. Artinya kalau Escherichia coli-nya dominan dalam jumlah tertentu banyak, maka Anda disuruh istirahat dulu. Artinya harus dicek ulang di lab. Berarti Anda harus opname, tidak boleh pulang. Itu tergantung bakteri Escherichia coli-nya. Itu berdasarkan mikrobiologi atau parameter mikrobiologinya. Sedangkan parameter radioaktif ini mungkin Anda kurang paham ya. Ada sinar alfa, sinar beta, satu lagi sinar gamma. Itu yang Anda tahu mungkin sinar ronsen ya, atau sinar X di tempat wisata itu. Kalau mau masuk ke bandara itu harus cek bahan-bahannya, cek tasnya, termasuk badannya itu dengan pemeriksaan sinar X, sinar ronsen. Itu adalah parameter radioaktif. Nanti seperti apa kita jelaskan. Parameter fisik misalnya tadi suhu ya, suhu bagaimana air akan berpengaruh kepada bakteri itu. Kalau airnya suhunya antara 10 sampai 15, itu biasanya airnya segar gitu. Bakteri tidak suka di air suhu sekian. Makanya airnya harus antara 10 sampai 15. Segar, sejuk. Kalau sampai ini menyimpang, maka airnya menjadi tidak disukai oleh konsumen ya. Artinya kemungkinan toksisitas atau daya racunnya itu meningkat, atau ada bahan pencemar yang lain, bahkan bisa menyebabkan pertumbuhan mikroba di dalam air kalau menyimpang dari ketentuan. Kadang-kadang kalau air yang di luar, misalnya kalau ada air menggenang di halaman, itu pasti
suhunya di atas 15 derajat karena sudah terpengaruh oleh sinar matahari, dan ini maka mikroba bisa tumbuh di situ. Kemudian parameter fisik yang warna ya, jelas kelihatan warnanya di rawa-rawa ataupun di selokan-selokan, itu pasti warnanya akan berbeda, lebih keruh, lebih budak. Berarti ada perubahan dari adanya mikroorganisme yang bisa menyebabkan dekomposisi atau terurai air di situ, posisi kandungannya bisa terurai menjadi yang tidak sehat. Itu warna. Kemudian bau, ini harus bebas bau ya. Bebas bau biasanya karena ada bahan-bahan organik yang bisa membusuk gitu. Kita tidak paham atau kita tidak tahu dari mana asalnya, tapi tiba-tiba airnya kok berbau gitu. Itu biasanya ada bahan kimia atau senyawa kimia yang masuk ke dalam air itu, entah dari mana. Itu adalah bau. Kemudian rasa ini mungkin air itu rasanya tawar gitu. Tapi kalau Anda bisa membedakan rasa air itu, misalnya aqua dengan le mineral itu ya, air minum itu ya, dalam kemasan itu ada manis-manisnya katanya itu ya. Itu bisa sensitif Anda kalau misalnya Anda bisa membedakan rasa dari air mineral tertentu. Ini lebih bagus. Ini adalah termasuk parameter fisika. Kemudian kekeruhan. Keruh ini ya jelas kelihatan ya, bersih atau tidak. Ini keruh itu karena ada partikel yang tersuspensi atau ikut larut dalam air itu, sehingga memberikan warna yang biasanya cenderung kotor atau berlumpur gitu. Ini kalau kita dekati, kita lihat dari dekat, biasanya kekeruhan itu karena ada tanah liat ya, ada lumpur atau ada bahan-bahan lain yang tersuspensi atau tercampur di situ sehingga menjadi keruh. Ini batas kekeruhannya secara kimia ya, itu maksimal harus 10 ppm. ppm ini part per million atau bagian per juta. Ini kecil sekali ya. Tapi kalau diukur dalam laboratorium ada ini. Kalau misalnya keruh gitu, ternyata hasil di laboratoriumnya itu lebih dari 10 ppm, maka airnya termasuk air keruh yang harus dibersihkan atau disaring sebagainya. Kekeruhan ini bisa menyebabkan sulit dalam penyaringan ya, karena tadi kalau lebih dari 10 ppm berarti sangat keruh. Berarti kalau disaring pasti akan mengurangi efektivitas dari disinfeksi yang dimasukkan kita, disinfektan yang kita masukkan. Itu kalaupun disaring berkali-kali, kalau keruh banget pasti tidak akan menjadi bersih. Kemudian parameter kimia yang kita pahami biasanya pH, derajat keasaman. Ini kalau air pH-nya itu pH itu pakai angka ya, angka 0 sampai 14. Air itu, kualitas air yang bagus pH-nya itu antara 6,5 sampai 9,2. Tapi yang netral itu pH-nya 7. Kalau pH-nya 7 itu bagus. Nah, itu kalau diukur dari angka 0 sampai 14, kalau pH-nya lebih kecil dari 6,5 atau lebih besar dari 9,7, 9,2, maka biasanya akan menyebabkan daya keropos pada pipa-pipa air yang dibuat dari logam. Jadi kalau airnya atau pipa logamnya garam yang untuk dipakai menyalurkan air itu pH-nya lebih dari 9, itu berarti kemungkinan karena airnya banyak kapurnya sehingga sangat berbahaya. Ini pH. Tapi kalau pH-nya lebih kurang dari 6,5 berarti bersifat asam. Itu juga berbahaya juga. Akan untuk dalam hal kesehatan misalnya di tubuh itu akan sangat besar karena menyebabkan banyaknya asam lambung. Kemudian parameter kimia yang lain adalah total solid atau padatan. Ini biasanya diukur dengan miligram per liter. Ini miligram per liter ini istilah apa ya? Dalam 1 liter ada 500 sampai 1500 miligram ketentuannya kalau air minum. Jadi kalau di dalam air
yang kita minum ada padatannya 2000 misalnya atau 3000 mg per liter, berarti kualitas airnya tidak baik. Itu harus dicek ulang supaya di bawah 1500 sampai 500. Ini yang namanya kualitas air. Kalau melebihi akan berakibat biasanya ini kalau lebih dari 1500 ya, misalnya 2000 atau 3000 mg per liter, ini akan menyebabkan rasanya tidak enak. Bahkan misalnya kalau misalnya bercampur dengan CO2 ini, karbon dioksida, itu akan agresif ya, sehingga merusak pipa dan logam-logamnya itu bisa larut. Kalau logamnya larut berarti lama-lama logamnya hilang, berlobang, jadi bolong-bolong. Ini menyebabkan seperti itu. Selain itu ada juga parameter kimia namanya kesadahan total. Kesadahan ini jadi sifat air karena ada ion-ion air, ion-ion logam. Anda mungkin pernah mendengar kalsium dan magnesium ya. Ini secara bersama-sama ada di dalam air. Kita mungkin ada minuman bersifat ionik ya, seperti yang kita minum itu namanya itu apa? Yang warnanya biru botolnya itu ya, lupa saya. Itu memang ada ion-ion kalsium magnesiumnya. Jadi minuman airnya itu memang tidak jernih karena memang ada kalsium. Ini namanya kesadahan. Nah, kesadahan itu diukur dengan istilahnya derajat Jerman. Ini 5-10 derajat Jerman. Ini orang Jerman yang membuat ketentuan tentang standar air ini, kualitasnya gitu. Jadi kalau kesadahannya lebih dari 10 derajat Jerman degree itu biasanya terlalu keras gitu. Sehingga kalau misalnya dipakai untuk mencuci, sabun tidak efektif. Sabun artinya apa? Ketika Anda menggunakan sabun batangan gitu, itu ketika diaduk-aduk, dikucek-kucek di dalam air itu tidak ada busanya ya, artinya sabunnya tidak efektif karena derajat kesadahannya lebih besar dari 10 derajat Jerman gitu. Atau bisa menyebabkan lapisan kerak pada alat dapur. Kadang-kadang orang tua kita yang di desa itu kalau pas airnya kesadahannya tinggi, banyak kapurnya, banyak ion-ion positifnya ini, kalsium magnesiumnya, maka panci ataupun wajan itu kadang-kadang banyak keraknya ya. Ini karena airnya punya kesadahan yang tinggi. Atau dipakai untuk mencuci sayuran, ini juga kadang-kadang sayurannya menjadi keras gitu, tidak lembut gitu, menjadi seperti plastik gitu ya. Itu karena kesadahan totalnya tinggi. Parameter kimia yang lain misalnya kimia anorganik. Anorganik itu kimia bukan organik. Bukan organik itu ya yang seperti logam-logam ini, logam merkuri, air raksa ini, atau nikel, tembaga, dan ini adalah kimia. Tapi ini bentuknya sudah larutan logam, anorganik. Kemudian yang kimia organik itu biasanya sudah campuran, misalnya ada deterjen, ada sabun itu, atau sekarang ada aroma laundry gitu ya, itu semuanya kimia organik. Kemudian pestisida juga kemarin sudah kita bicarakan tentang banyaknya atau tadi ya yang di bagian 1, bagian 2 ada pestisida dan juga ada disinfektan. Ini termasuk parameter kimia. Kemudian parameter mikrobiologi, ini standarnya kalau dari Standar Nasional Indonesia SNI itu mensyaratkan tidak ada koliform dalam 100 ml air minum. Artinya apa? Kalau misalnya kita mengambil 1 liter gitu, 1 liter itu kan berarti 1000 mili. 1000 mili berarti kan kalau misalnya persyaratannya 100 mili, dalam 100 mili tidak ada. Artinya kalau dalam 1 liter itu koliformnya yang dibolehkan ya hanya 1000 dibagi 100, 10, kurang dari 10 koliform dalam air minum itu boleh. Ini seperti itu.
Jadi kalau misalnya dalam air bersih ada E. coli-nya 5, itu boleh. Artinya masih standar mikrobiologinya dibolehkan. Jadi seperti ada iklan sabun itu ya, kadang-kadang mandi dengan sabun tertentu E. coli-nya hilang 0, itu tidak bisa. Biasanya digambarkan E. coli-nya masih 1, 2. Artinya memang E. coli-nya tuh masih dibolehkan ada. Itu biasanya mikrobiologi. Ini parameter radioaktivitas tadi biasanya bentuknya radioaktivitas ya. Efeknya bisa menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar. Artinya kalau misalnya ini ada air yang terpapar radioaktivitas gitu, biasanya akan menyebabkan kerusakan sel pada yang terpapar. Ini istilahnya sangat susah gitu ya, tapi bisa menyebabkan kematian atau menyebabkan perubahan komposisi genetik dari manusia itu ya. Biasanya kalau perubahan genetiknya itu berubah, biasanya posisinya akan menjadi kanker atau mutasi genetik namanya. Ini parameternya awam bagi kita ya, tapi kalau misalnya Anda ada yang punya kanker ya, misalnya penyakit kanker ya. Ada yang punya penyakit kanker, katakanlah yang gampang, kanker kulit gitu ya, kanker kulit bagian mana yang ada kankernya, misalnya kanker di dekat pergelangan, kanker kulit di pergelangan, maka kalau akan disembuhkan dengan disinar dengan radioaktivitas, disinar dengan misalnya dengan CT scan ya, atau kemoterapi dan sebagainya, itu kalau pergelangan tangannya saja yang kena disinar itu, maka bisa sembuh gitu. Tapi kalau penyinarannya salah, maka agak geser sedikit gitu, maka bagian yang lain akan menjadi kanker atau mutasi genetik. Ini adalah parameter radioaktivitasnya seperti itu. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan kualitas airnya? Jadi kalau misalnya tadi masalah pencemaran, masalah polusi dan sebagainya, kita bagaimana meningkatkan kualitas airnya? Ini bisa dilakukan dengan cara antara lain filtrasi ya. Filtrasi ini kita sudah paham semuanya, saya kira. Ini yang paling dasar, disaring gitu ya, pakai pasir, pakai ijuk, pakai batu bata dan sebagainya. Ini adalah dari kualitas, misalnya airnya keruh menjadi jernih. Ini adalah peningkatan kualitas. Kemudian berikutnya adalah sedimentasi ya. Sedimentasi ini misalnya kalau di kampung itu banyak air hujan ya, ditampung dengan ember-ember yang besar gitu ya. Kemudian bahkan ada yang pakai bak gitu lah. Kalau di Gunung Kidul itu banyak yang membuat bak pakai semen gitu ya di rumah. Itu kemudian ditampung, kemudian diendapkan satu hari satu malam atau 2 hari 2 malam gitu, maka dia akan mengendap kotoran-kotorannya itu, polutannya, sehingga airnya di permukaan menjadi jernih. Maka diambil yang bagian atas, posisinya kualitasnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Atau dengan cara aerasi ya. Aerasi ini kalau misalnya di kolam-kolam, di taman-taman itu kan biasanya ada air mancurnya ya. Itu biasanya airnya itu berasal dari sisa air mandi para tamu gitu ya, yang kemudian dialirkan gitu ke bagian kolam di taman itu, kemudian di air mancurkan gitu. Di air mancurkan itu berarti diaerasi di situ. Artinya dalam rangka sebenarnya membersihkan air yang tadi sisa itu, dibersihkan bersentuhan dengan udara. Itu nanti akan bersih. Nah, setelah jatuh dari air mancur itu, jatuh lagi kolam, dari kolam itu dialirkan ke pipa yang lain ke bak yang lain, dari bak yang lain itu diambil sudah posisi lebih bagus kualitasnya airnya itu ya, sebagusnya air setelah dari pemakaian tamu ya. Artinya di situ bisa dipakai sebagai air untuk membersihkan, mencuci tanaman atau mencuci bunga dan sebagainya. Berarti kualitasnya masih bisa dipakai. Ini adalah juga dalam rangka peningkatan kualitas air. Yang lebih modern lagi namanya dekontaminasi dengan alat. Biasanya
yang punya pabrik-pabrik besar itu dilakukan air dengan dekontaminasi. Misalnya air putih dekontaminasi itu gambarannya seperti ini. Jadi air putih kemudian dimasukkan kopi gitu ya, kopi jadi air kopi. Nah, misalnya ingin dijadikan air putih lagi gitu. Kalau ingin dijadikan air putih lagi berarti kopinya harus diambil. Pengambilan kopi itu namanya dekontaminasi. Nanti kalau sudah dekontaminasi airnya menjadi putih kembali, itu namanya dekontaminasi. Ini yang lain yang hampir sama adalah desalinasi. Desalinasi ini lupa saya tulis, ini adalah pengambilan air tawar dari air laut, desalin. Jadi salinnya dihilangkan dari posisi semula, airnya tadinya asin menjadi tawar, desalinasi. Atau dengan disinfeksi ya, misalnya PDAM, air ledeng, keran-keran yang itu dipakai langganan gitu ya, itu berarti di bak-baknya di kantor PDAM pusat itu biasanya dilakukan disinfeksi berbagai macam bak-bak kolam besar gitu ya, itu dengan klorid atau dengan kaporit dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka pembersihan. Sekarang bagaimana water issues in tourism gitu ya, masalah-masalah pokok yang dalam kepariwisataan itu tentang air ini. Jadi kadang-kadang para turis itu sering mengkonsumsi lebih banyak air ya daripada di rumah, karena mungkin bahkan lebih banyak air daripada di lokal gitu, karena mungkin merasa sudah bayar dan sebagainya. Ini jadi menghambur-hamburkan ya. Maka ada suatu estimasi ya yang bisa dilakukan. Misalnya di sini saya dapat artikel gitu, ada sejumlah air yang dipakai untuk menjamin atau menservis 100 tamu di hotel Lux gitu selama 55 hari. Ini bisa dipakai untuk mendukung atau membantu 100 keluarga di daerah negara miskin selama 3 tahun. Nah, ini jadi misalnya profil bagaimana para turis itu menghambur-hamburkan air ya. Ini bisa dipakai untuk keluarga yang miskin gitu dalam waktu 3 tahun. Jadi cukup lama. Ini kira-kira boros atau enggak? Nah, di sini bagaimana hotel-hotel yang berbintang gitu ya, bagaimana memang diperlukan untuk memasukkan income gitu juga ya kepada pemilik hotel. Tapi bagaimana kita jangan hanya sampai membuang air di dalam toilet, di dalam shower, di dalam kamar mandi itu, atau bahkan di kolam renang gitu, itu secara berhambur-hamburan. Bahkan ada yang mempunyai lapangan golf gitu, itu pasti harus disiram lapangannya dengan air yang langsung hilang gitu, supaya rumputnya tumbuh dalam lapangan. Ini menunjukkan bagaimana Anda nanti sebagai calon manajer di zaman milenial ini Anda berurusan dengan air dalam pariwisata. Ini tolong dipikirkan sebagai PR besar ya, untuk meningkatkan tingkat level pariwisata kita di tingkat dunia. Itu dengan melalui hygiene dan sanitasi, salah satunya dengan persoalan air. Penyelesaian tanggung jawab sebagai tourism bagaimana? Dalam tourism tentunya harus dengan komunikasi ya. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang insan pariwisata gitu. Tamu pasti tahu lah bagaimana mereka membuang limbah gitu ya. Kemudian bagaimana mengolahnya gitu ya. Pasti akan mendukung lingkungan secara benar para tamunya ini kalau diadakan komunikasi dengan proaktif. Bahkan tamu itu juga paham ya, misalnya apa yang dia butuhkan, ada yang dia pahami gitu ya. Lama-lama dia akan mendukung kita juga untuk memelihara keadaan di sekitar dia tinggal, di hotel atau di wisma atau di villa dan sebagainya. Bahkan tamu bisa nanti dengan sadar menggunakan shower yang lebih ngirit gitu ya, dengan penggunaan anduk yang lebih murah gitu dan sebagainya, sehingga lebih hemat lagi. Bagaimana kolam renang bisa dipelihara
dengan air laut ya misalnya, atau dengan model filtrasi itu tentunya ini pemikiran yang lebih jauh bagi Anda sebagai penanggung jawab tourism khususnya tentang air. Saya kira ini ya yang bisa disampaikan tentang kesehatan lingkungan dan juga bagaimana tanggung jawab kita di dalam mengatasi polusi dan juga udara bersih di di kamar-kamar, di tempat-tempat umum, di hotel-hotel, di restoran dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana kita mengelola air, tidak hanya air ya, mungkin energi juga nanti bagaimana hemat listrik, hemat air dan seterusnya. Ini mungkin bisa sebagai bahan renungan Anda sebagai calon manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.